tahun menyembah Yudas Iskariot. Nah, kembali kepada tema tadi. Kenapa penyembah Yudas ini takut? Mute aja. Dia sudah menangis itu. Mute aja. Kamu ambil tisu ya, ambil tisu kolap air matamu. Galatia 3 nomor 13 ini kenapa dia tidak berani buka dan tidak berani baca? Kenapa? Dia malah lari ke Yohanes, ke Matius, karena dia ini adalah pengikut setan. Dia mau menyesatkan manusia. Ini jelas Paulus mengutip di Ulangan 21. Si penyembah Yudas justru apa hubungannya? Loh, ini Paulus pendiri agamamu justru yang menghubungkannya dengan Ulangan. Bukan saya. Bukan saya menghubungkan. Paulus yang menghubungkan ini untuk menipu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutuk? Itu satu. Itu PR yang tidak pernah bisa kemudian dijawab oleh Kristen. Sejak kapan Taurat itu disebut kutukan? Sejak kapan? Justru Taurat itu memberi hidup, bukan memberi kutukan. Ini fitnah luar biasa dari Kristen ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu adalah hukum kutuk? Justru di dalam Ulangan 27 nomor 26, orang yang tidak menjalankan Taurat justru kena kutuk. Bukan justru Tauratnya yang kutuk. Orang yang meninggalkan hukum Taurat justru yang dikutuk. Bukan Tauratnya yang dikutuk, tapi orangnya. Nah sekarang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Udah kau sudah diam sudah kau minta tadi data di mana Yudas disalib. Sudah saya kasih data. Ya sudah, kau peras air matamu sekarang, kau minum. Sudah. Dengan jalan udah. Daripada kau di-kick, boleh saya bagi. Daripada kau di-kick, daripada kau di-kick di sini, daripada kamu di-kick di sini, mending kamu diam dulu, dengarkan penjelasan gurumu ini. Kalau saya perintahkan moderator kau di-kick, kau di-kick. Data kau salah. Data apa? Itu catatan Alkitab. Itu catatan Alkitab tadi. Saksi tidak ada sejarah saksi, abad 1. Gak ada saksi. Semua Markus 14 Das nomor 50. bunuh diri. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Udah kau diam. Yudas bunuh diri. Mute. Bagus. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau ada tertulis, berarti merujuk kepada Ulangan 21. Kalau merujuk kepada Ulangan 21, berarti orang yang terkutuk, yang digantung di atas tiang salib ini bukan karena menanggung dosa-dosa orang, tetapi karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan yang mengutuknya adalah Elohim, yang mengutuknya adalah Tuhan. Nah, sekarang apa dosa orang ini sampai dia dikutuk? Ternyata karena dia makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jelas yang makan suap adalah Yudas. Makanya di dalam kitab Ulangan 17 dikatakan begini. Ulangan 17 yang mengatakan di data nomor 23 dikatakan bahwasanya Amsal 17, bukan Ulangan. Amsal 17 dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang makan suap ini adalah orang yang fasik. Orang fasik menerima hadiah suap. Ya, makan suap. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 8 dan seterusnya. Begitu dikatakan di sini. Ada yang kamu belajar sama saya, duduk yang cantik, pegang pulpen. Oke? Nah gini. Cuman mau belajar. Amsal 11 nomor 6 dikatakan begini. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Oke? Saya ulang. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Sekarang saya tanya. Yang mana yang pengkhianat, Yesus atau Yudas? Jawab. Boleh jawab? Iya, silakan. Yang mana yang pengkhianat, yang tertangkap, Yesus atau Yudas? Jawab.
Siapa yang pengkhianat di antara kedua Pengkhianat orang? Yesus atau Yudas? Iya. Yesus mana ada pengkhianat. Yang Berarti- pengkhianat ialah Yudas. Oke, nah sekarang dalilnya di Amsal 11 nomor 6. Orang yang jujur dilepaskan, tetapi pengkhianat tertangkap. Mau lari kemana ente? Nomor 7, pengharapan orang fasik gagal. Oke, pengharapan orang jahat sia-sia. Siapa fasik? Yudas. Kenapa dia fasik? Amsal 21, dikatakan Amsal 17 nomor 23, orang yang menerima suap adalah fasik. Berarti Yudas. Hanya Yudas saja kah orang fasik, orang pengkhianat, Pengharapan orang fasik orang Yudas. ambil suap. Hanya Yudas seorang saja kah dalam sejarah Yohanes manusia 16, ini? Yohanes 16 nomor 70. Akulah yang memilih engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Ya. Jadi ini sedang berbicara Yudas, si iblis, Tuhanmu. Ya, ya. Oke, ha. Pengharapan orang fasik, pengharapan Yudas gagal. Harapan orang jahat, harapan Yudas Cukup cuma saya sia-sia. sudah paham. Biar saya Sekarang, jelaskan. dengar dulu. Nomor 8-nya dengarkan. Tidak data kamu semua salah. Orang Tidak benar, ada kaitan dengan orang Yudas yang benar, disalibkan. orang benar Tidak ada kaitan Oke, dengan Yudas dengar yang- dulu terakhir ini, daripada kau ditendang di sini, dengarkan. Kau jangan sombong terhadap kebenaran. Orang bodoh itu seperti kambing, hanya bisa mengembek pakai ilmu. Nomor 8 di Sangka Amsal saya 11. cuma begini bodoh. Yudas yang disalibkan. Penyembah Yudas, diam dulu. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Saya tanya, saya minta kamu jujur. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Jawab. Biar saya jawab. Semua murid Yesus, para saksi mata, Enggak nyambung. mereka sendiri Nggak nyambung. menyaksikan Nggak yang nyambung. disalib adalah Yesus. Reketek. Markus 14 Biar nomor saya- 50. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan dan penyaliban. Udah. Jadi data-datamu itu data-data palsu yang kau bawa itu diam, bakar aja itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang fasik antara Yesus dan atau Yudas? Jawab. Kamu tidak mau jawab, betismu kupukulin yang kiri. Yang kanan lagi. Semua manusia adalah fasik dan Nenekmu harus kiper. mati. Jangan kau nipu-nipu di sini. Mulutmu Bukan lagi, Yudas mulutmu saja. lagi. Petrus Otakmu juga lagi. larikan diri mengkhianati Ginjalmu lagi. Yesus. Petrus juga Jantungmu mengkhianati lagi. Yesus. Bukan Yudas saja mengkhianati Yesus. Dasar. Yang disebut Tapi fasik itu, yang disebut fasik itu yang makan suap. Amsal 17 nomor 23. Pemakan suap adalah orang fasik. Sedangkan di Amsal 11 nomor 8, orang fasik menggantikan orang benar. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang fasik antara Yudas dengan Yesus? Jawab. A. Yudas, B. Yesus. Jawab A atau B? Semua manusia adalah fasik. Yudas adalah fasik. Bibir atasmu Petrus kupukul adalah dulu. fasik. Bibir atasmu. Petrus juga mengkhianati Bibir bawahmu lagi. Lidahmu lagi. Lidah penipu, lidah pembohong. Banyak Perpanjangan itu. dengan setan. Jadi itu saya belum nampak di mana Yudas Dan adalah disalibkan. orang-orang kafir itu penolong Adakah setan. kau mau di dalam cari durhaka pembenaran kepada untuk Tuhan. teori diserupa? Matamu ku hantam lagi satu kali. Nakal. Lain ditanya, lain dijawab. Saya bertanya, siapa yang fasik, Yesus atau Yudas? Dalilnya adalah Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Saya tanya samamu, siapa yang fasik, Yesus atau Yudas? Jawab. Kalau Yudas yang disalib, saya sembah Kozuma. Kalau kau Nenekmu boleh udah buktikan. kutanya itu Bahlul. Ya. Bantu saya Kalau pukul kau orang boleh ini, bantu, buktikan bantu. Yudas yang Bantu.
keteknya, kamu mau berbodohi orang, udah datang kitabnya ada tertulis jelas di situ. Memang kau nakal kau. Kau 3 kali kau ajak anak-anakmu menyembah Yudas. Nakal. Betisnya lagi, betisnya. Yang kanan, satu yang kanan. Itu Pak. Menakal kau ya. Zuma, saya sembah kau Zuma. Kalau kau Ditanya buktikan Yudas yang disalib. Lidahnya lagi. Memang ini penyesat. Muhammad sendiri tidak tahu Yudas yang disalib Zuma. Kau pula yang tahu. Penyesat ini. Ditanya apa, jawab apa? Hah? Kau tidak mau jawab dengan jujur. Jadi pendusta juga SWT kau. sendiri tidak tahu Yudas yang disalib. Kau lebih tahu daripada Allah SWT. Iswiti. Kutanya lagi sekali lagi ya. Kutanya lagi sama dia. Yudas di dalam Matius 12 jelas menerima 30 keping uang perak dari Roma. Artinya dia makan suap. Amsal 17 nomor 23. Orang makan suap itu adalah orang yang fasik. Nah sekarang pertanyaan saya. Siapa yang makan suap, siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Karena di dalam kitab Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Sekarang kau tanya sama mama, ya, awas. Tetapi bukan Yudas yang disalib Zuma, dia bunuh diri. Tidak bisa. Botolnya kau nih. Tadi Dia bunuh itu diri, dia bukan disalib. Sudah ditunjukkan tadi. Aduh. Matius 27 nomor 5 sudah. Mati pada saat itu hanya berlaku dalam penyaliban. Udah ditunjukkan tadi itu. Mesin aku juga ini. Hantar lagi. Aduh Satu, Zuma, hantar Yudas lagi. bunuh diri Zuma, bukan disalib. Kiri hantam. Aduh. Nakal sekali. Nakal orang tua sudah mau kuburan masih nakal. Aduh Zuma, Yudas bunuh diri Zuma. Ahli-ahli sejarah sendiri mengaksikan itu. Lidahnya. Macam mana kau boleh kata Yudas disalib? Aduh Zuma, kau ni kalau mau bohong, Nakal. kalau mau bodoh, janganlah bodoh begini Zuma. Nakal sekali. Di mana Yudas disalib? Aduh. Ginjalnya pukul ginjalnya. Empedunya. Masih dusta. Masih mau kasih lagi, tambah. Yudas bunuh diri Zuma. Masih mau mendusta, masih mau ngomong. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bocah tua nakal. 3.222 orang melihat kebodohan kau Zuma. Lebih 3.000 orang melihat kebodohan kau bila kau kata Yudas yang disalib. Aduh Zuma, Yudas bunuh diri Zuma. Ya udahlah. Ahli-ahli Tugas saya sudah sejarah selesai. sendiri mengakui Tugas saya sudah selesai, yang Bang. disalib adalah Yesus. Ya, silakan Bukan Yudas. aja. Aduh Ya, silakan. Zuma, saya sembah kau Zuma kalau kau dapat buktikan. Iya, silakan. Ternyata kau tidak dapat buktikan. Kau cuba kutip salah ulangan satu ayat. Amsal. Sudah kami buktikan semuanya. Data sudah kami sajikan. Anda itu, pingin Bang. sekali Yesus. Oke, sekarang pertanyaan saya, Bang. Bang Tweet, dengarkan pertanyaan saya. Ini yang terakhir ya. Iya. Sebelum Anda kucambuk lagi, dengarkan. Iya. Iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Anda pun menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Bedanya Anda dengan iblis apa? Siapa kata kami menginginkan? Sama. Loh, tadi Anda memaksakan, kami mengajarkan Yudas, tapi Anda paksakan dia harus Yesus. Loh. Bila Kristen mengatakan mereka mengingini Yesus mati. Iya. Nah, kalau bukan Yesus, Yudas berarti. Kalau Yesus yang mati, dosa kalian ditebus. Kalau Yudas yang mati, kalian kampret. Kan gitu. Nah, sekarang iblis menginginkan Yesus mati. Kalian juga menginginkan Yesus mati. Sekarang apa bedanya Tidak, kalian dengan Kristen iblis? Kristen tidak menginginkan Yesus mati. Lah, Dia sendiri yang datang ini menyerahkan kita dari nyawanya tadi kau atas kena kerelaan pukulan. diri dia sendiri. Ini dari Itu tadi kamu kena rencana pukulan keselamatan. karena kamu ngotot, kan, Pep? Yesus sendiri mengatakan dia datang untuk menumpahkan darahnya. Itu mulai lagi kan? Mulai lagi. Sekarang begini, saya bacakan keinginan Tuhan ya dalam Keluaran 3 nomor 7. Ini keinginan Tuhan nih, keinginan Tuhan.
haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Saya tanya samamu, menurut Tuhan, apakah Yesus boleh dibunuh? Jawab. Hei, 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 penyembah Yudas. Hei, 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 tangan kanan iblis. Jawab. Jangan mute, Pak. Oke, saya tanya. Saya tanya berdasarkan Keluaran 23 nomor 7. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Keluaran apa? Keluaran apa? Keluaran 23 nomor 7. Orang yang tidak bersalah dan orang Keluaran, yang nanti dulu. Kau selalu kutip ayat nih, mau dirujuk balik, betul atau tidak? Ayat sebelum dan selepas pun tetap baca. Nah, Keluaran apa? Haruslah kau jauhkan Keluaran diri. apa? La haula Ayatnya wala apa? quwata Biar saya illa rujuk. Keluaran Ayatnya apa? 23 nomor 7, wahai penyembah Yudas. Nanti saya bacakan. Ya, bacalah. Bacalah. Baca tapi kau ke perpustakaan. Dasar. Siapkan pukulanmu, rotanmu tadi, Santo. Habis ini kita puas lagi cambuk ini. Ya. Mundur 2 langkah dulu, biar kencang-kencang, mundur dulu. Ya. Sudah, Oh, cari judul, mau lari kemana? Mau lari kau. Mau lagi nipu-nipu dia tuh. Mau lagi nipu-nipu dia. Boleh. Lari kau. Jangan lompat jangan lompat Mau kemana kamu jangan Suruh baca. baca B baca dua baca Tanda-tanda kabur ini, tanda-tanda kabur dia. mau kabur suruh baca malah kabur mau kemana Disuruh baca malah mau kabur. baca, Adiansa siram air. Siram. Awas lewat jendela dia, jangan Mau lari dia, mau lari. lewat belakang. Mau lari. Halo, dengar. Iya, baca. Keluaran 23 ayat 7. Baca Ya. dari ayat 1. Baca konteksnya. Jangan comot ayat. Ya, oke. Baca dari nomor 1. Jangan comot ayat. Baca dari ayat 1. Apa Justru yang kalau- mau dimaksudkan. Oke. Kalau kamu baca dari nomor 1, justru haram Jangan hukumnya terus menjadi Kristen. bawa kepada Yesus. Hei. Ya, Ini jangan kalau kita terus baca. bawa kepada Kalau kita baca dari nomor 1. pengampunan dosa melalui penumpahan darah. Jangan Oke. terus bawa ke Kalau sana. kita baca dari nomor 1, Baca dari ayat. ini pelarangan menjadi Kristen. Dengarkan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Itu larangan menjadi Kristen. Jangan menjadi Kristen. Nih. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Artinya jangan kau menjadi Kristen. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan menjadi Kristen, tidak boleh. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Artinya jangan menjadi Kristen, tidak boleh, dilarang. Jangan kau menjadi Kristen. Ini dalilnya Keluaran 23. Kamu saya udah bilang dari tadi, kakekmu belum lahir, kakekmu udah kuajarin Bible. Paham? Nomor 5. Ya, nomor 4 dulu. Apa kaitan ayat itu dengan dengar dulu. Apabila engkau melihat lembuh musuhmu atau keledai yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau menolong dia dan membongkar muatan keledai. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antara dalam perkara. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah. Suap.
jangan Jadi kau apa terima. kaitan ayat itu dengan Ini. peristiwa penyalipan? Tiada kaitan. Dengar. Dengar. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Oke? Sekarang pertanyaan saya. Menurut Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, saya ingin tanya samamu, wahai penyembah Yudas. Apakah Tuhan membenarkan pembunuhan terhadap Yesus? Jawab. Ya, bila baca dari ayat 1 sampai ayat ke-7, itu tidak ada kaitan dengan proses penumpahan darah untuk pengampunan dosa. Itu kaitannya mengenai Banyak mulut. Banyak mulut kau. Ini dalilnya sudah benar. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Oke? Apa kaitan ayat itu dengan peristiwa Ini penyalipan Zuma? perintah Kau ini perintah. Ini perintah. Comot dan cocok logi. Jangan kau paksa bunuh. logikan ayat itu dengan proses penyalipan. Itu tiada kaitan. Mulai itu lagi, mengenai mulai lagi. keadilan dan Mulai kejujuran. Mulai lagi, Zuma. mulai lagi. Bukan Mulai lagi. keluar, Aduh, Mulai lagi. Raja Comot. Mulai lagi. Kamu yang keluar. Mulai. Yesus bukan keluar. Sekarang Keluaran 23 ini Yesus berkata di dalam, dengar, Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa. Betul? Betul? Keluaran ini juga Taurat Musa. Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Ayo, di dalam mana? Di dalam Taurat Musa. Di mana dikatakan itu? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Zuma, yang kau baca tadi itu konteksnya keadilan dan kejujuran, kehidupan secara adil dan jujur. Dengarkan itu dulu. tidak ada kaitan Dengarkan dengan dulu saya. proses penyalipan. Dengarkan Apa yang kau pergi saya. cocok laguikan? Dengarkan saya, dengarkan. Yesus berkata di dalam Lukas ketahuan 24. Lukas berkata di dalam Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataan yang ku telah katakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Keluaran tadi nomor 23 itu Taurat Musa atau bukan? Kau kena tahu ada banyak nubuatan Mulai. yang tertulis di dalam perjanjian lama. Itu yang dimaksudkan oleh Siapkan cambuk Yesus. Santo. Semua Santo. yang tertulis Siapkan. yaitu mengenai dirinya. Baca betul ayatnya. Yang menulis mengenai dirinya. Jadi Keluaran 23 itu tiada kaitan dengan penyalipan. Itu keadilan dan kejujuran. Aduh, itu mulai. Mana datangnya perempuan membunuh orang? Kebetulan kau ni. Datangnya mana? Musa di dalam dengarkan. Yesus berkata, inilah perkataan yang ku telah katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Betul. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Pertanyaan saya, tentang Keluaran aku. 23 ini Taurat Musa atau bukan? Ya, balik. Okey. Gitu Baca ayat 24-44 tu dengan betul. Semua yang tertulis tentang aku. Jadi dalam perjanjian lama ada lebih 1000 ayat-ayat yang menulis tentang Yesus. Itu yang dimaksudkan ini. Yang kau baca Keluaran 23 itu mengenai kehidupan yang keadilan dan kejujuran. Itu perikopnya. Itu tiada kaitan dengan penyalipan Zuma. Aduh, mengapa kau tarik ayat itu? Tadi Ulangan kau pergi tarik kepada Yudas. Amsal kau pergi tarik kepada Yudas. Aduh, macam mana kau di Zuma belajar Alkitab?
Saya tanya Iya, samamu. kau berguru dengan saya dulu lah. Saya tanya samamu, Keluaran itu termasuk Taurat Musa atau bukan? Ya, Oke, ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Ini terkait dengan lain Yesus topik, atau tidak? ini lain topik sudah. Tidak, ini kan Yesus mengatakan tentang aku, tentang aku, tentang aku di Jadi Taurat. 23:7 paham sudah kan? 23:7 paham sudah kan? Itu tidak kaitan dengan penyalipan. 23 Jadi ini, jangan bawa itu ayat lagi ya. Itu paham sekarang sudah saya kan? tanya samamu. Sekarang Itu saya tanya cara samamu. hidup yang Sekarang saya adil tanya dan samamu. jujur. Sekarang saya tanya Paham samamu. itu. Perintah Baca dari Tuhan, ayat 1. perintah Tuhan di dalam Keluaran 23 ini berlaku untuk Yesus atau tidak? Itu mengenai Terus kenapa cara perpuluhan? hidup yang Terus kenapa sepatutnya perpuluhan? yang harus Terus kenapa dilakukan oleh perpuluhan umat yang Yahudi. untuk Lewi? Kenapa Tidak ada perpuluhan kaitan untuk dengan Lewi? penyalipan Zuma. Kenapa Itu perpuluhan bukan untuk kaitan Lewi? dengan penyalipan. Aduh, Kenapa bacalah dari perpuluhan ayat 1. untuk Lewi kamu kaitkan dengan pendeta? Kenapa? Peranannya sama. Nah, ini Tugasnya apa? sama. Ini Yesus orang benar. Tadi di situ dikatakan untuk orang benar, jangan kau bunuh. Dan Yesus mengatakan harus tergenapi semua tentang aku di kitab Taurat Musa. Terus kenapa kau Orang mengatakan ini bukan untuk Yesus, perpuluhan untuk pendeta? Hah? Hei. Itu adalah keadilan. Orang yang benar jangan dibunuh. Perpuluhan yang diberikan untuk Lewi kamu kaitkan dengan pendeta. Sedangkan perintah Tuhan sebab di dalam tugasnya Keluaran sama. 23, Yesus sendiri yang mengakui harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Sedangkan Tauratnya mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus benar, Yesus tidak bersalah. Boleh gak Yesus dibunuh? Ini mau lari kepada tajuk apa nih? Boleh tidak Yesus dibunuh menurut Tuhan dalam Keluaran 23? Boleh enggak? Itu tidak ada kaitan dengan 23. Saya tanya, 23 mau itu tidak ada kaitan. ataupun tidak ada kaitan, tidak ada hubungan. Saya tanya, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan Keluaran 23 ini? Boleh tidak? 23 itu mengenai keadilan. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak bersalah. jangan bunuh. Macam juga sekarang, Yesus orang ini yang boleh tidak nggak dibunuh? bersalah, Yesus ini tidak boleh nggak dibunuh? dihukum mati. Yesus ini boleh nggak dibunuh? Yesus dia menyerahkan nyawanya, bukan dia dibunuh. Hei, Yesus bukan dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Oke, baik. Kita buktikan, kita Baca buktikan. Alkitab dengan betul. Oke, kita buktikan, Yesus kita buktikan. menyerahkan nyawanya. Oke, kita buktikan. Ketika dia diadili pun dia tidak membela diri. Kalau dia menyerahkan nyawanya. Nah, kita lihat kalau dia Baca menyerahkan diri. betul apa kata-kata Yesus. Oke, baik. Kita lihat nih. Karena itu, ketika orang-orang Yahudi sepakat membunuh dirinya, Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat kemudian dari tempat-tempat orang Yahudi menuju ke padang gurun, bersembunyi di sebuah kota bernama Efraim. Kenapa dia pergi menghindar? Kalau dia menyerahkan nyawanya, kenapa dia pergi bersembunyi? Kenapa? Ayatnya mana? Ayatnya di mana? Tidak tunjukkan data, ayatnya di mana? Saya kena baca itu ayat. Macam tadi kau 23 itu kau salah sudah. Yohanes 11, nomor 53 sampai nomor 57. Oke, saya buka Yohanes 11. Kalau kau sebut ayat ni kena baca betul-betul ni. Yohanes apa? Yohanes 11, wahai penyembah Yudas. Nomor 53 sampai nomor 57, wahai penyembah Yudas. Hati-hati kau dicambuk lagi nanti, hati-hati. Hati-hati nyembah Yudas, hati-hati. Hati-hatilah wahai penyembah Yudas, jangan sampai kau mati nyembah Yudas. Bertobatlah dari menyembah Yudas. Ingat ya, Yesus sendiri mengaku harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Berarti jangan kau membunuh orang yang tak bersalah, itu harus tergenapi. Jangan dibunuh Yesus.
Dan harus tergenapi yang tertulis dalam kitab-kitab para nabi, kata Yesus. Dan yang tertulis kitab para nabi adalah 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan, 6 perkara yang tidak maksud disukai oleh Yesus Tuhan. ialah ayat-ayat yang menulis tentang dia. Yesaya 53. Ya! Kejadian 3 ayat 15. Hey, baca Yohanes 11 tadi. Baca Yohanes 11 dulu. Yohanes. Oke. Ya. Baca. Mampus. Lagi santo. Satu kali lagi. Masih dong. Merasa tuh masih mau aku datang besok. Masih mau aku datang besok. Suruh baca Yohanes, baca Yesaya. Beda yo sama ye. Yo ha. Kok Yesa? Cuma Yohanes 11 apa tu, Bang? Itu penyembah Yudas nomor 53 sampai nomor 57. Okey. Apa yang kau faham mengenai ayat itu dahulu? Biar Yesus saya- sembunyi di padang gurun. Oh. Jadi dia takut mati. Iya dong, pasti dong. Oh, okey. Oh. Tapi lo okey, Yohanes 11. Iya, tanya lagi. Habis itu yang ku baca saya. Dapat cambuk lagi kau. Yo ya bukan ye. Yo bukan ye. Yoha bukan Yesa. Yohanes. Ayo. Yoha bukan Yesa. Disuruh baca Yoha, kau baca Yesa. Dasar kau bisa baca tidak? Dasar kau Yudas bohong kau. Kenapa kau nggak ngakui kalau kau menyembah Yudas? Bang, tidak apa ada lagi? kata Yesus melarikan diri. Masa tidak ada? Ya. Tidak ada Ini, saya baca Yesus melarikan diri ketakutan. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil. Kenapa Yesus tidak tampil lagi? Kenapa? Kenapa Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang Yahudi? Kenapa? Jawab kau. Kenapa? Tidak ada kata di sini Yesus melarikan diri karena ketakutan. Ya, saya tanya Itu dulu. asumsi kenapa kau. Kenapa Yesus tidak menampilkan diri lagi? Kenapa? Ya, tidak ada kata Yesus melarikan Iya, diri. saya tanya kenapa dia? Itu asumsi kau. Kenapa dia? Tidak ada kata di sini Yesus ketakutan. 1157. 1157 baca di situ. 1157. Baca 1157 tuh. Aduh. Dan orang-orang Farisi memerintahkannya untuk barang siapa yang menemukan dia, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat ke situ, ke daerah dekat padang gurun. Ngapain dia ke padang gurun? Ngapain? Kau kata dia melarikan diri. Iya, ini melarikan diri nih. Ini melarikan diri. Ayat itu tidak mengatakan ini begitu. melarikan diri. Itu asumsi kau, asumsi. Juma. Asumsi. Oh. Tadi katanya Sedang- ini. Tadi katanya tidak melarikan diri. Katanya tadi dia. Tidak ada. Sedangkan ada lagi di situasi-situasi lain ketika hendak mereka menangkapnya, dia lalu saja begitu. Mereka tidak dapat buat apa-apa. Ini dalilnya sudah sangat jelas. Ini dalilnya sudah sangat jelas ini. Karena Tapi itu tidak ada dikatakan melarikan diri, Zuma. Nah, dengarkan dulu. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Data Betul. nomor 54-nya. Karena itu Yesus tidak lagi tampil. Kenapa Yesus tidak lagi tampil? Karena Kenapa tidak tampil? Kenapa Yesus tidak lagi tampil? Kenapa? Pada saat orang Yahudi sepakat ingin membunuh dirinya, kenapa Yesus tidak tampil lagi? Kenapa dia tidak tampil lagi?
Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Kenapa padang dia gurun. tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi? Kenapa? 7.000 kali? Kenapa? Hmm? Kenapa? Jawab. Kenapa Yesus tidak lagi tampil? Kenapa? Karena takut dapat sembako. Kenapa? Jawab. Takut dibunuh. Nah, itu jawabannya. Karena takut dibunuh. Makanya diterangkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 bahwa Yesus mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis. Oh mama, dalam bahasa Yunani disebutkan karaoke. Apa itu? Seruan, teriak, ratap tangis. Parah. Mana ayatnya? Ibrani 5 Kalau kau nomor buka- 7. Kalau kau buka ayat, saya kena baca. Ibrani 5 nomor 7. Jadi tadi Yesus bukan telah Yesus. Jadi tadi Yesus tidak melarikan diri, Loh, tadi tidak dia ketakutan. kenapa dia tidak menampilkan diri lagi? Kenapa? Asumsi kau. Kenapa Kau baca. dia tidak tampilkan diri lagi? Kenapa? Tapi Pada bukan saat dia orang-orang takut, Yahudi. dia tidak melarikan diri. Lalu Kau kenapa dia kata dia menghindar? melarikan diri. Kenapa dia Kau menghindar? kata dia melarikan diri. Kenapa dia menghindar? Kenapa? Tapi ayat itu tidak menjelaskan seperti yang kau pikirkan. Yang disebut melarikan diri itu adalah lari dari apa yang mengancam dirinya. Dia melarikan Padahal- diri, itu halnya. Padahal Yesus sentiasa muncul di kalangan ahli-ahli Yahudi. Ya itu Di sebelumnya. kalangan pemimpin-pemimpin. Itu sebelumnya. Dia sentiasa muncul. Itu sebelumnya. Mereka mengambil batu Itu membaling pun sebelumnya. dia lalu saja begitu. Jadi penyesat, jangan pisah-pisahkan itu sebelumnya. ayat. Jangan masukkan asumsi pikiran kau sendiri. Yudas disaliblah. Kejadian 7 ayat 3 yang tiada kaitan dengan penyalipan kau bawa. Lukas 24 ayat 44 kau tak paham. Kau pikir tiap ayat dalam perjanjian lama mesti rujuk kepada Yesus. Bukan tiap ayat. Ayat yang tentang Yesus dia. ketakutan. Tadi ketakutan Yesus. Iya, bukan Lukas, semua ayat Lukas dalam 23, perjanjian 44. lama itu Yesus adalah ketakutan mengenai tadi, Yesus. nyambung ke Yohanes 11. Aduh, Yesus itu ketakutan. mah ayat yang tentang Ini baca dia. Trud, baca ini Trud. Aduh. Baca nih, sampaikan Bang Zum, baca nih Trud. Oke, mana lagi? Mana ayat? Besarin. Trud, nih. Lukas 22:44 itu ketakutan Yesus itu. Dari Yohanes 11 itu kabur ketakutan dia. Kamu berbohong. Apa? Mana ayat? Lukas Saya 22 tidak itu takut. ketakutan. Ini katakan. baca. Kristen tidak takut Iya, sebab sangat Alkitab boleh ketakutan. menjawab Yesus sangat segala-galanya. ketakutan. Dia lari, dia Iya. kabur. Iya, kalau cuma asal jawab semua dia orang Alkitab bisa. mempunyai jawaban kepada segala-galanya. Nih, Alkitab baca tak nih. perlu tulisan-tulisan, Karena itu, Trud, taksiran. Jangan kamu yang Dengar menafsirkan. dulu, Oke. sabar. Oke, Trud, oke. sabar. Oke, Baca. saya dengar. Karena itu, Mana? Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ. Dia berangkat berarti menghindar. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kita di sini ayat terakhir ya. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. tunjukkan lagi Orang Ibrani 5 ditangkap itu nomor kan orang 7. kabur. Nah, Ibrani 5 nomor 7. Ya. Ibrani 5 nomor 7, Ya. coba tunjukkan. Oh, Ibrani 5, iya. Kalau di sini padang gurun bahasa Yunaninya itu eremes. Eremesnya itu artinya tempat sunyi. Sembunyi dia. Wow. Yesus sembunyi Ya, di tempat sunyi. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan Oh, keluhan kepada Dia. Oh, mamai. Oh mama Ratap tangis. Iya. Oh, Mama Mama ratap tangis yang dalam bahasa sanggup Yunani apa? menyelamatkannya. Silakan. Ratap tangis dalam bahasa Yunani apa?
Krauge. Krauge itu artinya teriak atau seruan teriak atau ratap dengan sungguh-sungguh, menangis dengan peluh. Jadi keluar air mata, keluar juga keringat badan dia. Jadi maksud Zuma, Yesus adalah seorang pengecut yang ketakutan. Begitukah Zuma? Dia coba baca. Kenapa Besari. disembunyikan dalilnya? Bang Zuma Besari. Jadi Dalilnya maksud Zuma, tadi. Yesus Ini adalah seorang pertanyaannya pengecut Ya tuh. yang suka melarikan diri, Bukan. yang takut ditangkap. Itukah Zuma? Dengarkan, kamu tadi menuduh Jadi kalau Yesus. bukan, mengapa kau bawa itu? Penyembah Yudas, tadi kamu mengatakan Yesus tidak dibunuh. Kau katakan dia menyerahkan dirinya sendiri. Saya bantah. Iya, betul. Kalau dia menyerahkan, kenapa dia pergi? Kenapa dia pergi dan kenapa dia berdoa begini? Kenapa dia berdoa gini? Tuh, coba baca tuh. Ketika Kenapa dia Yesus ditangkap, apa yang berlaku? Ketika Yesus ditangkap, apa yang berlaku? Mulai lagi. Ya, kau bilang Yesus mulai lagi. takut Mulai mati. lagi. Mulai lagi. Ketika Yesus ditangkap, apa yang berlaku? Kamu Petrus mengambil pedang, kamu katakan memotong Yesus telinga. menyerahkan dirinya. Kalau dia menyerahkan dirinya, kenapa dia berdoa begini? Sampai dia menangis, keluar keringat dan air mata, air liurnya juga sedikit keluar. Kenapa? Kenapa dia berdoa kalau dia menyerahkan dirinya? Kenapa? Terus pada saat orang Yahudi sepakat membunuh dirinya, kenapa dia menghindar? Kenapa? Kenapa dia nggak datang aja langsung menyerahkan dirinya? Kenapa? Kenapa dia harus menghindar? Kenapa? Lepas berdoa, apa yang berlaku? Apa berlaku? Apa berlaku? Lepas Yesus berdoa, apa yang berlaku? Santo, Kau ada baca itu? Cambuk, ini cambuk, nakal dia. Lepas Yesus berdoa, apa yang berlaku? Rasa itu lagi. Memang Apa? jadi hotel itu mutlak. Jawab. Botol. Cuma jawab. Selepas Yesus berdoa, apa yang berlaku? Jawab. Jadi kau bilang Yesus seorang pengecut, suka melarikan diri, Yesus seorang penakut. Selepas Yesus berdoa, apa yang berlaku Zuma? Masih mau. Apa kandungan doa itu Zuma? Apa kandungan doa itu? Dan selepas Yesus berdoa, apa yang berlaku? Jawab Zuma. Dia Dia diselamatkan. mau apa lagi? Dia sudah pasrah, sudah terlanjur dia di atas tiang salib. Apa yang dikatakan? Apa Eli, kandungan? lama sekali. Terlanjur ditangkap, mau kayak mana lagi? Dia nggak berdaya lagi. Tadinya dia lari, dia berdoa. Oh, tapi yang kata terlanjur Eli ditangkap. itu Yudas. Yang kata Eli itu Yudas kah? Yes, betul sekali, betul sekali. Coba kamu tunjukkan kapan Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Coba tunjukkan saya. Di mana dalilnya Yesus memanggil Eli? Eli itu apa? Saya tanya, cambuk lagi, Santo, cambuk lagi. Merasa. Hajar dia hajar. Supaya dia sadar. Bapakku. Yesus selalu memanggil Bapak. Tidak pernah Yesus memanggil Eli. Eli itu apa? Eli itu merujuk kepada Bapa. Di mana Yesus panggil Eli? Nggak pernah Yesus dalam hidupnya memanggil Orang Eli. Yahudi Orang yang di atas tiang salib itu memanggil Eli itu adalah dengan Yudas. gelar Bapa. Yesus yang kata Eli lama sabtani Yudas kah Yuma? Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Kau kata Yudas yang disalib. Jadi yang kata Eli lama sabtani Yudas kah Yuma? Yuma. Yang kata Eli lama sabtani menurut kau Zuma? Menurut kau Yudas? Itu Yudas. Iya. Oke. Nah, terus apa lagi? Nah, kalau kau katakan itu Yesus, di mana Yesus pernah memanggil bapaknya dengan panggilan Eli? Di mana? Hah? Ada. Di mana? Alaku. Iya. Alaku. Eli Yesus pakai bahasa Arab gitu. Pakai bahasa Arab Yesus. Hah?
Bahasa Arab Eli itu panggil dalam bahasa Arab Eli campur dalam bahasa Indonesia, bahasa Yesus itu. Ibrani adalah Allah. Ibrani Allah. Oh, kau tak tahu pula itu. Oh, di mana ada ejaan Kau tak Allah tahu di pula Ibrani? tu. Di mana ejaan Allah di Elohim Ibrani? itu adalah Allah. Di mana ejaan Eli. Ibrani Allah di mana? Hah? Elohim, Elohim. Eli, Eloi, bila diterjemahkan ke bahasa Arab ialah Allah. Oh, jadi Yesus memanggil pakai bahasa Arab saat itu. Kalau diterjemah dia menjadi Allah. Iya, Yesus menggunakan bahasa Kalau- terjemah atau dia menggunakan bahasa Indonesia? Sama aja Tidak, kan? kau tanya di mana Yesus memanggil Eli, Eli. Iya, di sini kan dia memanggil Eli. Kenapa dia memanggil Eli? Karena sebenarnya ini hanya cocokologi aja. Ini data cocokologi Matius. Dia mengutip Mazmur 22, padahal itu bukan untuk Yesus. Itu tidak ada hubungannya dengan Yesus itu. Itu hanya cocokologi. Kenapa? Coba kita lihat. Oh. Coba Kau lebih kita lihat. pintar daripada Matius. Zuma, kau lebih pintar daripada Matius. Yudas Tuhanmu saya lebih pintar. Asal kau tahu. Oke? Nah, coba kita lihat. Eli, Zuma, Eli, saya sembah kau kalau kau boleh buktikan Yudas yang disalib, Zuma. Zuma, Sudah aku buktikan, sudah makanya. ahli-ahli sejarah awal pun mengatakan Yesus yang disalib. Siapa ahli sejarahnya siapa? Yosefus itu siapa? Justianus, Octavianus, Yosefus itu siapa? yang hidup di abad 1 sendiri mengatakan Yesus yang disalib. Yosefus Yang kau itu hidup 2000 tahun salah kemudian satu kau lebih tahu kaisar. daripada ahli-ahli sejarah abad 1 bahwa Yudas yang disalib. Besar Dari Bang mana Zuma. kau tahu nah? Bos. Dari kitab pula, kitab sendiri yang mengatakan itu kok. Eli, Sedangkan Eli. Allah SVT pun tidak tahu yang disalib adalah Yudas. Kau lebih tahu daripada Allah SVT. Eli, lema sekali. Ya, minta maaf Zuma, saya tidak dapat sembah kau. Kau Bahlul. bawa Amsal 1 ayat. Bahlul, Kau dasar bawa orang Ulangan tidak punya 1 ayat. pegangan. Nggak ada Kemudian kau pegangan. kata Ih, itulah Yudas. dasar orang nggak punya pegangan yang kuat, sembarang Kesian aja dia kau, mau Zuma. sembah. Kamu yang kesian nyembah Yudas. Kesian nyembah manusia terkutuk. Kasihan sekali Tuhannya manusia terkutuk disembah. Jadi Jangan kau malukan diri kau. kamu dengan iblis itu bawa kenapa dikatakan ajaran-ajaran di yang dalam susah Al-Quran dibuktikan. wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang Kristen itu penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Mana buktinya bahwa Kristen itu penolong setan? Setan mau Yesus disalibkan. Kristen menolong ajaran setan tersebut dengan ngotot mengatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah Yesus. Yesus katanya manusia terkutuk lah, segala macam lah, dan seterusnya. Setan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Kristen juga menginginkan pembunuhan terhadap Yesus karena Kristen dosa-dosa tidak. mereka. Nah, Setan artinya ya. bahwa Kristen setan dan tidak. Kristen adalah satu paket. Al-Quran tidak salah mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang Kristen itu adalah penolong setan dalam durhaka kepada Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kau Kesian bunuh kau, Yesus. Kau tiada ilmu Tuhan ni, mengatakan Zuma. jangan kau bunuh Yesus. Tuhan mengatakan yang dibunuh itu adalah orang fasik, penerima suap. Tapi Kristen ngotot tidak, yang mati itu Yesus. Iblis juga mengatakan ya, yang mati itu Yesus. Jadi Kristen dan setan satu paket pengajaran. Coba tanya setan, setan, kenapa kamu merasuki Yudas? Karena saya mau Yesus disalibkan. Tepuk tangan. Kristen, bagaimana caranya Kristen selamat dari dosa-dosa? Dengan cara ditebus. Oleh siapa? Oleh Yesus di atas tiang salib. Wah, kok sama dengan ajaran Zuma, setan? Berarti kalau setan dan iblis Kristen satu merasuki paket. Yudas, bagaimana Yudas boleh tersalib? Zuma, kalau iblis merasuki Yudas, bagaimana pula Yudas boleh tersalib, Zuma? Oke, baik. Saya tak faham lah, Zuma. Oke, saya tidak paham. Nah, sekarang boleh nggak saya bertanya samamu? Pertanyaan yang sama. Boleh nggak? Tidak, kau kata Yudas disalib. Iya. Tapi kau juga kata iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Iya. Tapi bagaimana tiba-tiba Yudas pula disalib? Oke, baik. Saya tak paham logik kau, Zuma. Oke, baik. Sekarang saya tanya samamu. Oke ya. Dikatakan begini.
Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam Amsal. Amsal 21. Itu tidak ada kaitan dengan Yudas Enggak, Zuma. bukan. Saya tidak hubungkan dengan Yudas. Saya tidak hubungkan. Saya tidak- Amsal berapa? Biar saya baca tidak hubungkan. dan Amsal Saya ayat ti- berapa? Saya kena Amsal baca betul-betul tuh. 21:18. Amsal 21:18. Oke, saya baca ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya mau tanya samamu, bagaimana caranya orang yang fasik dipakai tebusan kepada orang yang benar? Kenapa disebut ada kata tebusan di situ? Kenapa ada kata tebusan? Berarti sudah ada penangkapan, bukan? Ada penangkapan, koper. Koper itu artinya tebusan dalam bahasa Ibrani. Apa yang ditebus? Seperti apa caranya menebus? Misalnya orang benar sudah ditangkap, lalu orang fasik menggantikannya, dipakai sebagai tebusan menurut Amsal 21:18. Pertanyaan saya, bagaimana caranya orang yang benar yang sudah ditangkap ini ditebus dengan menggunakan orang yang fasik? Bagaimana caranya? Pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Anda tadi ke saya. Silakan. Cuma Amsal 21 itu tidak ada kaitan dengan Saya tidak Yudas dan bertanya penyalipan. dan saya tidak ada menghubungkan dengan penyaliban. Saya tidak menghubungkan itu. Macam mana kau boleh Saya bawa hanya Yudas ke bertanya. Amsal 21? Saya tidak ada hanya kaitan bertanya. langsung. Oke, tidak ada Aduh. kaitannya. Oke, menurutmu oke. Ya. Saya cuman bertanya. Di sini Kau baca Amsal 21 dengan betul-betul. Iya, saya Seluruh cuman ayat bertanya. itu. Saya cuma Tidak ada Yudas di sana Zuma. Saya Aduh, tidak itu sedang nih. ingin mengaitkan dengan Yudas. Oke. Saya tidak mengaitkan dengan Yudas. Di sini hanya dikatakan bahwasanya orang fasik dipakai sebagai koper bagi orang yang benar. Jadi ada orang Betul. benar dalam keadaan sudah ditangkap, tetapi Tuhan kemudian menebusnya dengan orang fasik. Saya tanya samamu, bagaimana cara Tuhan menggantikan orang yang benar dengan orang fasik berdasarkan Amsal 21:18 ini? Jawab. Menggantikan orang benar dengan orang fasik. Ya, orang benarnya ketangkap, tapi Tuhan mau orang benar ini lolos, dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Itu gimana caranya? Tidak ada Tuhan menggantikan Aduh, orang. Ini apa ini? Ini apa? Fasik. Amsal 21 ini apa? dibaca tadi. Ya itu tidak ada kaitan dengan Yesus. Tidak, saya campur lagi apa? Campur. Maka sudah dibilang tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus bukan Iya, orang. kita sudah tahu. Yesus Ini bukan nggak ada orang. hubungannya. Kamu akan membantah, memang betul. Jadi yang Kamu kau bawa tidak ayat akan itu mau untuk apa? menjawab. Saya cuman bernarasi. Tuhan berfirman, Tuhan menebus orang yang benar dengan menggunakan orang fasik. Saya tidak menghubungkan dengan Tuhanmu Yudas, enggak. Saya bertanya, menurut ente penyembah Yudas, ketika Tuhan ingin membebaskan orang yang benar yang sudah ditangkap, Tuhan menggantikannya dengan penerima suap, yaitu pengkhianat, yaitu orang fasik. Bagaimana cara Tuhan meloloskan orang yang tertangkap orang benar ini dengan menggantikannya dengan orang fasik? Gimana caranya? Jawab. Cara Tuhan, gimana caranya? Cara Jawab. Tuhan gimana? Cara Tuhan ini. Yang kesana kemari kau, dicambuk. Merah-merah Gimana cara badannya, Tuhan? Dicambuk. Gimana cara Tuhan? Nah, ini. Mau cari di Wa mana? makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah pembalas sebaik-baiknya tipuan manusia orang-orang kafir. Amsal 21 nih. Apa yang kau paham? Saya mau tengok apa yang kau paham. Di sini Tuhan. Coba kau cerita apa yang kau paham. Ya. Sebab saya tidak paham soalan kau. Oke. Kau cerita apa yang kau paham mengenai Oke. ayat ini. Oke, di Coba ayat kau ini. ajari saya Diam, Alkitab. diam. Di sini dikatakan ada orang benar, ada orang jujur ditangkap. Oke? Lalu kemudian Tuhan menggantikan orang yang ketangkap orang jujur ini dengan menggantikannya tebusan berupa orang fasik.
Pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan meloloskan orang benar ini dengan menggantikannya orang fasik? Silakan. Saya sudah baca dari ayat 1. Aduh, saya tidak perlu. Saya Coba saya belum baca ayat itu. Saya hanya Jadi- perlu bagaimana cara Tuhan membebaskan orang benar yang sudah tertangkap dengan menggantikannya orang fasik. Ya, saya perlu baca ayat itu. Saya belum baca. Kau boleh bagi saya masa baca? Coba Ini kau jelaskan. Ini Coba kau dalilnya jelaskan. ini dalilnya. Coba kau jelaskan. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Oke. Ada orang jujur yang ditangkap oleh penjahat. Orang jujur ini mau diselamatkan oleh Elohim. Oke? Diganti oleh pengkhianat yang mengkhianati orang yang jujur tadi. Yang mau dipakai Tuhan menggantikan orang yang jujur itu adalah yang mengkhianatinya sendiri. Bagaimana cara Tuhan menggantikan orang benar yang tadinya ditangkap ini dengan penjahat? Tuhan Bagaimana tak buat caranya? kerja-kerja begitu semua. Kalau saya Tuhan kok mana ada buat kerja-kerja begitu. karena ini Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Oh, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kamu percaya nggak dalil ini? Ya, kau kena baca itu konteks dulu. Tunggu. Kau percaya nggak Jangan dalil ambil ini? ayat itu saja. Tunggu. Kamu Tuhan tak percaya buat nggak? kerja-kerja Tunggu, begitu. tunggu. Tuhan Kamu adalah percaya? kudus. Kamu percaya nggak dalil ini? Kalau saya Ya, yang saya kena- menerangkan, tunggu, diam saya dulu, kena diam dulu. baca konteksnya. Dengar dulu. Kalau saya Saya yang belum baca mengatakan, konteksnya. aduh, jangan kau Saya tak ajari boleh saya percaya kata Bible. kau. Hei, jangan kau ajari saya Bible. Jangan, Kau Bang. tidak tahu Bible berjumpa. Kau akui Saya saja. yang Bila menunjukkan kau kata kamu Yudas yang sejak disalib, kita diskusi dari jelas-jelas tadi yang kau menunjukkan tidak tahu Bible itu Bible. saya ke kamu, bukan bila kamu kau yang kata menunjukkan Yesus saya. adalah Sekarang pengecut, kamu sok melarikan diri, Kau diam dulu, jelas di-mute kau dulu. tidak tahu Bible. Penyembah Yudas ini tolong di-mute. Di-mute dulu. Kamu diam dulu. Saya jelasin ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kalau menurut saya, ketika orang-orang yang mau menangkap orang yang jujur ini, ketika mereka bersekongkol ingin membunuh orang yang jujur ini, oleh fitnah daripada sang pengkhianat, sang pengikutnya, maka pada saat proses penangkapan itulah terjadi salah tangkap. Kenapa? Karena yang ingin ditangkap adalah orang jujur. Orang jujur diloloskan, yang tertangkap pengkhianat. Ketika kemudian, nanti saya akan buktikan. Ketika orang-orang jahat ini sekongkol ingin menangkap orang yang benar, ternyata yang mereka tangkap itu adalah orang pengkhianat. Yang mereka tangkap ini Jauhnya adalah pikiran orang kau, fasik. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kita masuk ke dalam Markus 14. Kita buktikan ya. Markus 14 kita masuk. Apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam Markus 14, teman-teman sekalian? Ya. Di situ ada proses salah tangkap. Ya. Mari saya buktikan. Oke. Nah. Tunggu, diam dulu. Berikan gurumu menjelaskan, biar kamu bisa meninggalkan ajaran penyembahan Ya. kepada Yudas. Dengarkan. Menarik, ini menarik nih. Iya, sangat menarik. Nah, dengarkan ya, Markus 14 nomor 50. Lihat gurumu menjelaskan pakai akal Iya. dan fakta. Diam. Dengar. Markus 14 nomor 50, lalu semua murid meninggalkan dia. Dia di sini tidak disebut Yesus, cuman mengatakan kata dia saja. Tidak ada kata Yesus. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Dia di sini tidak dikatakan Yesus. Dia di sini bisa Yesus, dia di sini bisa Yudas, dia di sini bisa bom, dia di sini bisa ente. Mereka hendak menangkapnya. Nah, sekarang permasalahannya, ada orang yang ditangkap bernama dia. Oke, kita tidak menyebut Yesus, nama dia ditangkap. Tujuan tentara Romawi hanya menangkap satu orang, yaitu Yesus. Tapi kenapa kemudian setelah dia sudah ditangkap, lalu di belakang dia ada seorang muda yang pada waktu itu menggunakan kain lenan menutup badannya, mengikuti dia yang sudah ditangkap. Tentara-tentara Romawi
juga hendak menangkapnya. Sebenarnya tentara Romawi ini mau menyalib berapa orang? Saya tanya dulu, kamu jujur. Tentara Romawi ini mau menangkap berapa orang sebenarnya? Mau menyalibkan berapa orang? 1 atau 2? Teruskan. Mereka mau menangkap Yesus. Kan sudah tertangkap 1 oknum kan? Iya kan? Iya. Nah, sekarang kenapa masih mau menangkap lagi 1 orang? Pertanyaan saya, mereka ini mau menyalib 1 orang atau 2 orang? Jawab. Mereka mau menangkap Yesus. Iya, kan sudah ditangkap 1 orang. Lalu ada pemuda menggunakan kain lenan mengikuti dia yang ditangkap ini. Lalu mereka mengejar hendak menangkapnya. Pertanyaan saya, kenapa mesti menangkap 2 orang? Kan sudah ditangkap. Apa yang kau paham dengan ayat itu? Saya mau tahu itu dahulu. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak tahu mana yang Yesus, mana yang bukan. Itu jawabannya. Kalau mereka yakin sepenuh hati bahwa yang mereka tangkap itu adalah Yesus, mau 1000 orang lari telanjang, mau 1000 orang datang menari-nari, mau 1000 orang datang di situ, tidak akan ditangkap lagi mereka, tidak akan dikejar lagi mereka. Kenapa? Karena Yesus sudah ditangkap. Tapi kenapa mereka masih mengejar 1 oknum yang menggunakan kain lenan? Kenapa? Mau tahu jawabannya? Oke, teruskan. Mau tahu jawabannya? Jawabannya ada di Yohanes 13 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Ingat, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Lihat kronologis penangkapan orang yang berlari dengan telanjang. Lihat. Dikatakan begini. Dengar dulu, kamu suruh saya menjelaskan. Jadi saya jelaskan dulu. Baru kau habis itu kau tipu-tipu lagi ya. Nah, ada seorang muda yang waktu itu hanya menggunakan sehelai kain lenan, menutupi badannya, mengikuti dia. Lalu orang-orang tentara Romawi hendak menangkapnya. Tetapi pemuda yang menggunakan kain lenan itu melepaskan kainnya, lari dengan telanjang, lolos dari penangkapan. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan? Jawab, siapkan cambuk Musanto. Pasti lari dia ini. Siapa yang menggunakan kain lenan yang lolos tadi? Siapa? Boleh saya. Ya memang kan, kan kutanya, kan keringat dingin dia kan. Ayo, Jadi, siapa yang menggunakan kain lenan? Jawab. Saya sudah dapat soalan kau, tapi ulang-ulang. Ya, siapa yang menggunakan kain lenan? Jadi pemahaman Zuma, pemuda yang pakai kain lenan, tertanggal dan lari itu adalah Yesus Kristus. Pasti dong. Sekarang siapa menurut kamu yang menggunakan kain lenan? Siapa? Saya tanya kamu, hanya Yesus sahajakah yang memakai kain lenan? Itu soalan 1. Kalau ada yang menggunakan kain lenan selain Yesus, tunjukkan dalilnya. Adakah pakaian kain lenan itu pakaian yang khusus untuk Yesus? Sekarang saya tanya, tunjukkan ada orang selain Yesus menggunakan kain lenan pada saat itu. Jawab. Oke, apa? Yang kedua, pemuda. Itu yang kedua, pemuda. Adakah Yesus itu seorang pemuda? Bukan. Yesus pada ketika itu sudah umurnya sudah lebih 30 tahun. Allahu Akbar. Pemuda bukan, masih aja dipelintir. Yesus bukan pemuda. Masih aja dipelintir ke sana kemari. Yang bukan ketiga, pemuda. yang bukan ketiga pemuda katanya, tapi menggunakan kain lenan. Oh mama Yang ketiga, baca ayat itu dengan betul Zuma. Kau gagal membaca ayat dengan betul. Aku lagi yang gagal. Oke, mana ayat tu? Aku lagi yang gagal. Pemuda yang pakai kain lenan itu, dalam ayat itu dia mengikuti Yesus. Kamu tahu tidak? Ayat itu baca balik. Pemuda itu adalah siapa yang buka yang kamera bisa buka mengikut kamera Yesus. di sini?
Siapa Aku yang bisa, Bang. Dia Silakan, dia di tolong- sana tolong adalah tunjukkan merujuk Markus kepada Yesus. 14:51. Jadi bagaimana Please. boleh pemuda itu adalah Diam dulu. Yesus? Udah diam, Aduh, diam, Zuma. penyembah Yudas, diam. Ay, terus dibesarin betul dulu. kau punya ilmu nih Zuma. Kesian Dibesarin, kau nih. Dina Natalia dibesarin Aduh, dulu. ini kak Host. gurunda yang di Host dibesarin host, dulu. kasih moderator Dinda di antara Natalia satu. dibesarin. Paralel lagi ya, Dek, paralelnya. Nah, paralel ya, Dek. Oh ya, Bang. Ada seorang pemuda kode 3495. Diam, ke bawah, Oke. ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, Ke bawah. ke bawah, ke bawah. 3495 ini. Ya, 3495 diklik Dekku. Apa di situ Oke, keterangannya? aku Pemuda berumur berapa? Tunggu, bukan ke situ, nggak usah pemuda. diklik gitu, Ini nggak usah nih. diklik. Jangan diklik gitu. Nggak nampak dia Oh, nanti jangan diklik keterangan. gitu, cuma ini ya. Disentuhin saja. Karena orang penyembah Yudas ini Oke. harus diajarin seperti anak TK emang. Nah tuh. Oke, oke. Seorang muda Pemuda. usia berapa? berumur 24 sampai 24 sampai 400 40, guys. tahun. 400 tahun ya? 40 tahun. Jedar. 24 sampai 40 Bang Zuma. Aduh, gimana sih? Itu. masih muda Seorang loh, muda di situ 24 sampai Yunania 40. Nianiskos. Nianiskos itu berumur antara 25 sampai 40. Oke. Nah, sekarang kembali lagi kita. Yohanes 13 nomor 4, Yesus satu-satunya yang terkabar menggunakan kain lenan. mengikuti dia. Ya, mengikuti Pemuda dia. itu Dia siapa? mengikuti dia. Mengikuti dia Dia siapa? itu siapa? Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dia itu Yesus Kristus. Kalau itu Yesus Kristus, kenapa masih Pemuda mau itu menangkap? mengikuti dia. Kalau memang Dia itu Yesus adalah Kristus, Yesus Kristus. kalau memang itu Yesus Kristus, kenapa masih mau melakukan penangkapan oknum lain? Kenapa? Ada oknum lain ditangkap. Ada lagi oknum lain ditangkap. Kenapa masih mau menangkap orang yang menggunakan kain lenan? Kan sudah Tapi ditangkap ayat Yesus. itu sudah mengatakan pemuda itu mengikuti Yesus Kristus. Jadi yang bagaimana boleh pemuda itu adalah Yesus Kristus? Oke. Cuma Semua baca nomor 50-nya. betul-betul. Oke. Ada dua Baca Yesus nomor kah di 50-nya. sana? Baca nomor 50-nya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya. Lalu kalau semua murid melarikan diri, lalu siapa ini pemuda ini? Pemuda itu adalah Markus sendiri. Ya. Tetapi dia bukan Yesus Zuma. Sebab pemuda itu mengikuti Yesus. Dengar penyembah Yudas, dengar. Dia itu siapa? Tolong Mengikuti di-mute. dia. Ini demi Dia itu menyelamatkan siapa? jiwa-jiwa yang masih bisa diselamatkan. Mute-kan penyembah Yudas ini. Kalau Anda mengatakan itu adalah Markus, maka Markus akan menulis begini. Lalu aku meninggalkan dia. Dikatakan begini, di dalam Yohanes 14 nomor 5, Markus 14 nomor 50 akan berkata begini. Aku yang masih muda pada waktu itu aku menggunakan sehelai kain lenan menutupi badanku, mengikuti dia. Mereka hendak menangkap aku. Itu kalau Markus gugur. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Berarti bukan murid ini yang di belakang. Bukan murid yang menggunakan kain lenan. Tapi siapa yang menggunakan kain lenan? Yohanes 13 Pemuda itu mengikuti nomor Yesus. 4. Dia itu siapa? Ya, semua murid melarikan diri. Hei, Patua, Dia itu siapa? Hei, DIA. Dia itu siapa? yang mana? Hah? Yang mana? Pemuda itu mengikuti dia. Dia itu siapa? Dia ini Yudas. Ah, Hah? Kenapa? Kenapa? Dia kaget. Hah? Kenapa? Kenapa kamu kaget? Kenapa? Nih, Apa dia ketawa? Kenapa dia? Kenapa dia? apa buktinya dia Yudas? Mari kita lihat di dalam KPR 25. Oke, kisah. terus dua. baca ayat 52 dan 53. Terus baca. Ayat 52 dan 53. Baca terus. Diam, Baca penyembah Yudas. terus. Penyembah Yudas, diam dulu. Oke. KPR 25 nomor 19. Kenapa Yudas yang ditangkap? Nih baca. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan Yesus Semakin hidup. kau
Ya, ini berbicara berselisih dengan paham saya, ini. semakin kelihatan kebodohan mereka kau. berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Oh, ini ayat lain sudah. Kau belum jawab siapa dia itu. Dia Kau belum ini jawab Yudas. Dia ini Yudas. pengikut. Dia Nah, ini Yudas. dia itu dia ini Yudas. Yudas. Oke, mari kita baca. Oke, silakan. Mari kita baca dengan Silakan. cerdas. Silakan. Markus apa tuh? 14. Markus. Hah? 14. Markus 14. Dari tadi Markus terus. La 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 Dari Markus 14 dia tanya Markus. la la penyembah Yudas mulai berhenti makan kecap campur bayi torak. Ini kalau mereka menggunakan akal, maka di Indonesia akan banyak hama babi karena akan berkurang pemakan babi. Boleh saya baca semua? Bapaknya yang Semua harus... boleh saya baca? Boleh, silakan. Boleh saya baca? Silakan. Oke, bagi saya 3 menit, ah. Oke. Silakan. 3 menit. Suruh baca kok menghilang. Cambuk dia, cambuk lagi, cambuk. Nakal dia tuh. Disuruh baca, lo malah sembunyi di sapiting. Kawal dia. Udah. Kawal jin dalam diri kau tuh, diam. Iya, kamu Saya baca, baca. tapi kamu sembunyi. Baca dong. Saya baca firman Tuhan nih, jangan kacau. Firman Tuhan, Lukas, Markus kau bilang Tuhan, la haula wala quwata illa billah. Ucapan Markus kau bilang ucapan Tuhan, Masya Allah. Sekarang bertambah lagi Tuhanmu tadi, Paulus, Yudas, tambah lagi Lukas Boleh saya juga baca Tuhanmu, semua? kayak Markus juga Tuhan kau rupanya. Waduh. Tolong mute kan semua, saya mau baca. Ya silakan, penyembah Oke. Yudas. Oke, saya mau baca. Iya baca. Baca katanya, tapi dia celupkan kepala di sepiteng. Bagaimana bisa? Udah. Dia pikir udah bisa ngomong, dia baca dianya sambil nggak jeda. muncul. Jangan dijeda terus. Jangan dijeda terus. Kenapa kau selipkan kepalamu di Saya sepiteng? mau baca nih. Baca. 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 Ya, saya pakai handphone nih, saya kena pergi kepada screen lain. Oh, kamu tidak Nggak bisa hafal kitabmu, kedengeran. katanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu Ya di udah, kepala, kayaknya suruh firman nge-mute Tuhan itu Bang di Zuma. hati, di kalbu, bukan di Google. Kau umat Apalanda menjadi umat kebingungan. Kami umat cerdas. Yang bingung itu yang tidak tahu kitabnya sendiri, disuruh Zuma. baca pergi ke Google. Kitab sendiri nggak tahu. Memalukan ini nyembah Yudas. Aduh, Baca gimana dari sih? ayat 43 hingga Dari Gurunda. 52 semua. Ya, Saya mau kenapa baca dia? dari 43 Iya, hingga kenapa 52. lagi? Kenapa lagi? Iya. Eh. Oke, boleh saya Waktu baca. Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 itu, dan bersama-sama dia serombongan dengan membawa pedang dan pentungan, disuruh oleh imam-imam kepala ahli Torah dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium dialah, itulah Yesus, katanya. Orang yang kucium itulah Yesus. Tangkaplah dia, kata Yudas, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapati Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium Yesus. Maka mereka memegang Yesus dan menangkap Yesus. Salah seorang Sudah. dari mereka, tunggu. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus kupingnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Lu pikir gue ini perampok? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku di tengah-tengah kalian mengajar di bait Tuhan, dan kamu Iya. tidak menangkap aku. Tetapi haruslah Dia tidak digenapi yang takut kan, dia tertulis bukan dalam pengecut kitab suci. kan, Nah, dia tidak pernah melarikan diri kan. dengar, Terbukti kan, dia tidak pernah melarikan diri, dengar bukan kalimat, pengecut. dengar Tidak kalimat pernah terakhirnya, menyorok. dengar kalimat Penyembah terakhirnya, Yudas. penyembah Yudas, dengarkan Oh. kalimat terakhirnya, dengarkan penyembah Yudas, dengarkan apa kata Yesus. Tetapi, dengar, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Apa itu? Orang benar dipakai Amsal. orang fasik. Amsal, Amsal, Keluaran,
Amsal, Keluaran, Mazmur. Ayo. Bukan. Itu Yesaya 53 Zuma. Mama. Kalau Itu Yesaya 53. Oke, baik. Yang Yesus maksudkan tuh Yesaya 53, bukan Amsal. Baik. Saya buka Yesaya. Saya buka lagi. Saya ikuti maumu, wahai penyembah Yudas. Saya ikuti maumu. Oke. Dengarkan ya. Saya bacakan Yesaya 53. Saya ikuti maumu, penyembah Yudas. Tidak, tunggu dulu itu. Tunggu. Sekarang Saya kita mau bacakan cerita. ini. Yesaya 53. Dia itu Yudas. Kau mau buktikan dia itu Yudas. Buktikan itu dahulu. Oke. Jangan pergi kepada sana. Saya bacakan dulu Yesaya 53 kitab Yahudi yang kamu dia curi. itu Yudas. Oke, dengar. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Saya mau kamu buktikan dia itu Yudas. Diam dulu, wahai penyembah Yudas. Buktikan dia Yudas. Jangan kau lari-lari. Saya tidak akan benar kau lari. Penyembah Yudas. Jangan kau lari. Buktikan dia itu Yudas. Kamu minta Yesaya 53 kan? Nah, saya bacakan. Saya tidak minta. Saya membetulkan itu. Bukan Amsal. Yesaya. Loh, kalau Yesaya makanya saya baca. Saya bacakan samamu. Tetapi sesungguhnya penyakit itu kita boleh pergi sana. Sekarang buktikan dia itu Yudas. Itu sekarang, yang saya mau. Diem dulu. Buktikan dia itu Yudas. Jangan kau lari merata-rata. Penyembah Yudas diam dulu. Penyembah Yudas diam dulu. Di sini di data Yesaya 53 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita di sini siapa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita ini siapa? Jawab. Kita itu manusia, tapi saya mau kau buktikan dia itu Yudas. Jangan kau lari. Jangan kau lari. Buktikan dia itu Yudas dan pemuda itu adalah Yesus. Jawab dulu, buktikan kita ini siapa? Dia itu Yudas dan Kalau pemuda ini itu adalah untuk Yesus. Jangan kau lari. Kalau ini untuk Saya Yesus, kejar kau Juma. Kalau ini untuk Yesus, sekarang saya tanya, kata kita di sini merujuk untuk siapa? Jangan kau cari hela, larikan ke Yesaya. Buktikan dia itu Yudas dan pemuda itu Yesus. Buktikan itu dahulu. Kamu itu mengemis kitabnya Yahudi nanti. tadi barusan. Kamu yang mengemis kitabnya Yahudi. Bahwa kamu salah bawa ke itu adalah kita. Saya untuk betulkan Yesus. itu. Sekarang tajuknya Bahlul. Tadi kamu mengatakan, saya kejar kau nih. Penyembah Yudas, tadi kau mengatakan bahwa itu di Yesaya 53. Buktikan dia Yesus, itu Yudas. Menurut iman kau jangan Kristen, bawa saya lari ke topik lain. Menurut iman Kristen, Yesus itu mati di atas tiang salib untuk kita, untuk orang Indonesia. Dan kamu ambil nubuat dari Yesaya 53. Sekarang saya tanya, betulkah kita di dalam Yesaya 53 ini untuk di luar Yahudi juga? Jawab. Perbincangan kita sekarang, dia itu Yudas, pemuda itu adalah Yesus Kristus. Buktikan itu dahulu. Jangan kau bawa saya lari. Kalau angkat bendera putih dahulu. Kau angkat bendera putih, kau tak dapat buktikan dia, kita balik. Yesaya 53 gagal demi kebenaran. Tepuk tangan dulu. Sekarang kembali ke Markus. Kalau kau tidak dapat buktikan. Kembali ke Markus. Sekarang kembali ke Markus 51, Markus 14. Ada seorang muda. Pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Kalau Anda mengatakan ini Markus, tolong tunjukkan di mana tercatat Markus menggunakan kain lenan. Silakan. Saya sudah membuktikan tadi Yohanes 13. Saya mau kau buktikan dia itu adalah Yudas dan 14 pemuda tadi, itu adalah Yesus Kristus. Buktikan dahulu itu. Jelas sekali tertulis. Jangan kau coba bawa saya lari ke tajuk-tajuk lain kain lenan. Untuk nah, sekarang menyelamatkan diri Yohanes kau. 13 nomor 4. Yesus menggunakan kain lenan. Dia itu Yudas. Nah, sekarang kita lihat itu adalah Yesus. di dalam Markus Buktikan 14, itu dahulu. Di situ Yesus mengatakan, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ada dua kitab suci, Yesaya dan Amsal. Kita pakai ini dua. Yesaya 53 itu tidak berbicara mengenai Kristen.
Sama sekali di situ ada kata kita. Kata kita di situ hanya untuk Bani Israel saja. Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Berarti kata kita yang ada pada Yesaya 53 itu tidak bisa dipakai untuk Yesus di dalam tergenapinya penyaliban. Sedangkan harus tergenapi yang tertulis itu tadi yang kubilang samamu. Sebelum kemudian orang yang benar ini tertangkap, terlebih dahulu digantikan oleh orang fasik. Masih ingat tadi Amsal 21 nomor 18 yang saya tanya, bagaimana caranya Tuhan menebus orang yang benar? Bagaimana caranya Tuhan menebus orang yang jujur? Dengan menggunakan pengkhianat. Ini caranya nih. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu lari menis. Kalau kau tidak dapat buktikan dia itu Yudas, kau angkat saja bendera putih. Sabar dulu. Kalau kau tidak dapat buktikan pemuda itu adalah Yesus, kau angkat saja bendera putih. Maka kita boleh pergi ke Yesaya. Tolong dikik aja orang ini. Tolong dikik. Dikik aja, dikik. Diturunkan. Sudah selesai kita kan? Penjelasan kita sudah uraikan. Uraian kita sudah jelas semuanya. Bagus. Sekarang giliran saya 1 menit sampai 2 menit. Begini teman-teman sekalian. Di dalam Markus 14, Yesus mengatakan apa? Sangkamu aku ini penyamun, aku ini perampok, aku ini perompak. Maka kalian ingin menangkapku dengan pedang pula tuh, dengan pentung lagi. Ngapain coba? Padahal tiap hari kan aku mengajar di bait suci. Ada apa kalian ini? Kenapa kalian ingin menangkap aku? Memang saya ini penyamun? Kalau Yesus itu sadar bahwa dia akan menebus dosa manusia, apain dia bertanya kayak begini? Oh, sudah saatnya ya. Oh, baiklah kalau begitu, tangkaplah aku. Oh, sudah saatnya ya. Oh, udah saatnya saya disalibkan. Oke, ayo mari salib sama-sama. Makasih ya. Ciumanlah mereka. Pelukan antara Yesus dengan ahli Taurat, dengan Yesus dengan orang-orang Farisi, Yesus dengan mahkamah agama. Kalau perlu ngopi-ngopi dulu mereka. Karena kenapa? Yesus sang Tuhan ingin membebaskan umatnya nih. Oh, Yesus kuat. Semua orang tidak perlu imam kepala mahkamah agama melakukan bohongan. Tidak perlu bersaksi palsu. Tidak perlu. Mereka akan kompak. Oh Tuhanku, iya hambaku. Hari ini kau akan meninggalkan kami. Iya hambaku. Kalau gitu kita ngopi dulu sebagai tanda perpisahan. Oke? Kalau perlu putar musik dulu seperti di gereja. Malam kudus, gesek kanan, gesek kiri. Kudus-kudus tapi di sini rame-rame tidak sepi. Kan gitu. Itu kalau ada betul bahwa Yesus untuk disalibkan, untuk dibunuh. Marilah wahai hamba-hambaku. Ya, mari atur barisan. Oke, mana salib untukku? Ini Tuhan. Udah. Tali yang dipakai untuk menggantungku yang mana? Yang ini Tuhan. Terus kain yang aku pakai yang mana? Yang ini Tuhan. Terus tombaknya mana? Udah dibersihkan. Udah Tuhan. Ujungnya sudah dikasih air jeruk nipis. Udah Tuhan. Oke. Siapa yang pegang tombak? Si fulan. Siapa yang pegang salib? Si fulan. Siapa yang narik tali? Si fulan. Oke, nanti kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka matilah Tuhan. Itu kalau cerita kalian itu benar, itu kayak begitu. 1 minggu sebelum penyaliban mereka sudah pesta. Tuhan ingin mati, menebus dosa kita. Itu kalau betul. Faktanya Yesus berkata, sangkamu aku ini penyamun, maka kau datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian mengajar di bait suci dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi kata Yesus, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Apa tuh yang tertulis dalam kitab suci? Yesaya 53. Dasar. Ini Ya, Bunda gimana? ini pembasmi ini pakai foto-foto Gurunda ini. Ya biarin aja karena dia malu pakai foto bapaknya. Bapaknya kan mencuri ayam. Bapaknya pencuri ayam, emaknya juga adalah lons. Makanya dia pakai fotoku. Oke, di mute. Ini giliran gurumu nih bicara sekarang. Oke. Jadi dikatakan tetap haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci tentang aku. Apa itu? Yesus terangkat digantikan oleh orang fasik. Yesus terangkat digantikan oleh pengkhianat. Yesus terangkat digantikan oleh pemakan suap. Yesus terangkat digantikan oleh orang terkutuk. Makanya tulisannya begini. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Coba. Semua murid itu meninggalkan dia. Siapa yang ditinggalkan di sini? Yesus kah? Atau Yudas? Karena Yudas berteman dengan tentara Romawi.
Murid-murid melarikan diri, meninggalkan dia. Dia siapa yang ditinggalkan? Yudas. Kenapa Yudas yang ditinggalkan? Kenapa Yudas tidak berlari? Karena Yudas adalah satu komplotan dengan tentara Yunani Romawi. Makanya Yudas nggak lari. Yang lari siapa? Yang lari kemudian adalah murid-murid yang 11. Yesus di mana saat itu? Yesus di mana? Yudas tinggal, 11 muridnya lari. Lalu siapa yang menggunakan kain lenan di belakang daripada dia yang ditangkap? Baca Yohanes 13 nomor 4. Yesus menggunakan kain lenan. Yang lari meloloskan diri menggunakan kain lenan. Pertanyaannya, kalau yang ditangkap ini adalah benar-benar Yesus, kenapa yang menggunakan kain lenan ini masih juga mau ditangkap? Kenapa? Oh kenapa? Oh kenapa? Kenapa? Memangnya dua yang mau disalib? Perasaan yang mau disalib cuma satu. Kan sudah Anda ditangkap satu. Kenapa masih mau ditangkap lagi yang satu? Emang yang mau disalib dua? Emang Tuhan kalian dua yang mau disalib? Satu aja kali, pemberosan. Kalau masih dua. Nah sekarang permasalahannya adalah, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ini kamu status sebagai murid mendengarkan guru. Diam. Bukan, saya mengajari kamu Al-Quran. Diam. Saya the truth, Diam. bukan Ferdinand. Diam. Ferdinand, diam. Sebelum kamu ditendang, kamu diam dulu. Sebelum gurumu menyelesaikan mata kuliah ini. Jadi di sini, kamu kenal saya juga, Nora. Jangan diam, Ferdinand, si jidat lapangan pesawat, diam dulu. Di sini diterangkan bahwa ada murid-murid semua melarikan diri. Dengar, murid-murid semua melarikan diri. Tinggal dua nih. Tinggal dua. Ayo. Siapa yang tinggal dua ini? Ayo. Yang tinggal dua hanya Yudas dengan Yesus. Tinggal berdua. Semua murid lari meninggalkan dia. Tinggal berapa? Dua. Yudas dengan Yesus. Di antara dua oknum ini, siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Atau gimana ini, Nora? Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lolos melarikan diri? Yesus. Siapa yang ditangkap? Dia. Siapa dia? Yudas. Siapa dia? Tinggal siapa yang tinggal? Yudas. Tinggal seorang, Yudas. Saya Oke. bukan Ferdinand. Baik saya nggak teman-teman, kenal. Saya the karena truth. saya rasa udah selesai, kita udah tamat Ya dan mengajarkan kepada saudara-saudara kita meski dengan cara kocak, mengajarkan mereka untuk siuman, berhenti dari penyembahan Yudas. Mudah-mudahan di antara 1000 orang kurang lebih di YouTube juga bertaburan orang-orang Kristen yang mendengarkan ini. Mudah-mudahan mereka menyadari bahwa selama 2000 tahun ternyata mereka diprank oleh gereja menyembah Yudas. Ternyata yang mereka sembah selama ini adalah Yudas Iskariot. Karena pada saat murid-murid berlari, tinggal dua yang tersisa, yaitu Yudas dan Yesus. Yudas tidak mungkin menggunakan kain lenan karena tidak ada data, sementara Yesus jelas menggunakan kain lenan. Kalau Yudas ini, kalau yang ditangkap ini benar-benar mereka yakini adalah Yesus, maka mustahil mereka masih mau melakukan penangkapan terhadap pemuda yang menggunakan kain lenan. Karena mereka ragu yang mereka tangkap ini adalah Yesus, maka pemuda yang menggunakan kain lenan pun ingin ditangkap. Sehingga dua orang, mereka ragu. Jelas sekali bahwa Yesus menggunakan kain lenan. Dengan demikian yang mereka tangkap adalah Yudas. Al-Quran mengatakan, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabu. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, melainkan yang mereka salibkan ada orang yang diserupakan dengan dia. Dan hari ini kita buktikan bahwa yang disalib mereka itu berdasarkan Markus 14 adalah Yudas Iskariot. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, mata kuliah kita akhiri untuk sesi kali ini karena di Makassar sudah mau buka puasa. Saya Zulkifli Abbas bersama tim pasukan Laskar Api menyatakan terima kasih atas kesetiaan antum semuanya. Ukhti Nora, Dinda Natali, Adinda Santo, Bunda Rahma, dan semua-semua yang ada di sini, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sajikan mendapatkan rahmat, dan mereka yang lembut hatinya mendapatkan hidayah, dan kita yang ada di sini mendapatkan amal jariah. Dimudahkan seluruh urusan kita, dan teman-teman di luar sana yang lembut hatinya bisa mendapatkan hidayah, itu yang terpenting. Subhanakallahumma bihamdi
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jaya Indonesiaku. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry. Dinda Santo, tolong rotan yang tadi jangan dibuang ya. Iya ada. Mana tahu sebentar malam masih ada yang mau dicambuk ya. Ya, simpan baik-baik ya. Ya. Boleh saya. Iya, simpan baik-baik. Ini khusus untuk pembasmi ini si Ferdinand. Nanti kalau kau cambuk dia bagian jidat, Saya karena jidatnya betul, itu bukan Ferdinand. lebar kayak ini meja kerja. Bukan, Oke ya. salah. Silakan dilanjut. Oke ya, saya tanggapi ya. Bang Sidik, di sini karena hujan, apa ya, moderator ya, saya mau persiapan untuk apa juga. Oke. Jakarta belum, masih 17 lewat 11. Anissa 157. Silakan nanti teman-teman ya. Tidak ada artinya walakin subbihalahum, melainkan ada orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Gak ada seperti itu. Coba kita bahas dari pertama ya. Wa qaulihim, silakan Juma, artinya apa? Kamu tahu, kamu udah 15 ilmu untuk mentafsirkan Al-Quran, tahu apa arti balahal? Saya tanya dulu Anda, balahal nahu Arab apa artinya? Nora, jangan di-mute dong. Ya, apa artinya? Nora. Ya Apa? udah itu aja satu. Fi'il madi, fi'il mudhari, tahu? Nora, kalau di-mute gini, Ditanya dulu Anda, fi'il madi, fi'il mudhari, tahu? Apa? Coba kau jelaskan fi'il madi, fi'il mudhari. Malah nggak tahu soal walakin subbihalahum. Dia mute dirinya sendiri kali. Dia mute dirinya sendiri. Nora ini curang ini Nora. Ya, Jangan fi'il di-mute madi, dong. fi'il mudhari apa? Penjelasannya Ya, apa? kita Fi'il bahas madi apa? ayatnya, Fi'il mudhari Santo. apa? Terus Udah mau kamu bahas sama Juma. walakin subbihalahum. Dijawab tadi Apa artinya? yang Atau pakai gini, kain apa lenan. artinya Santo Sekarang walak- saya tanya yang pakai kain lenan itu siapa? Tunjukkan kalau bukan Yesus, mana datamu? Mau bahas Al-Quran sok-sokan macam tahu aja kau fil mudhari. Ya udah saya jawab. Mana yang pakai kain lenan Yesus itu coba? Udah di-mute. Ya, Nora, coba. jangan gitu dong Nora. Kalau kamu nge-mute saya, ya nggak diskusi namanya Nora. Ya, mana? Itu mending saya turun kalau Ya, di-mute turun sana. terus. Sok-sokan kamu Ya, saya membahas Al-Quran, artikan. katanya mau ngajarin kami. Ditanya fil Wa mudhari nggak qaulihim. tahu, fil madi Dan nggak tahu. berkata mereka, Sekarang saya tanya, inna sesungguhnya. saya tanya, kamu ini Kristen, ya? Yesus bukan Kristen juga. Sekarang saya tanya, fil mudhari tahu nggak? Coba jelaskin fil mudhari. Kita bahas ayat aja Santo. Loh, kamu sok-sokan bahas ayat Al-Quran, fil mudhari, fil madi nggak tahu. Menjelaskan apa di situ fil mudhari? Nora jangan di-mute dong. Kalau kamu nggak mau saya naik, saya turun ini. Nora. Turun sana. Saya lanjut. Inna sesungguhnya. Total. Inna, kamu bukan mentafsirkan Al-Quran kata per kata. Ditanyakan fi'il mudhari, fi'il madi nggak tahu. Saya Yang ditanya tadi apa? Tadi pembahasannya mana di situ? Kalau saya bacakan Al-Quran, yang pakai kamu kain lenan ngerti itu saya, selain Nora. Yesus siapa? Datamu siapa yang pakai kain lenan situ? Ditanya tadi. Bisa jawab nggak? Oke, Katanya saya mau lanjut. jawab. Ya. Ya. Inna coba kamu tunjukkan qatalna, data yang pakai kain lenan. Sesungguhnya telah membunuh kami, ya kan? Diserupakan. Mana? Terus mana yang pakai kain lenan itu? Apa ini? Kenapa Anda mute? Nora, kamu mau saya diskusi di atas atau enggak? Aku nggak ada mute kau, demi Allah. Dia sendiri ini sih dirinya ini si aja. kampret. The truth, Kalian nggak the bersedia truth. Kau saya tuh di jangan atas, jangan saya jangan mute, fitnah lah, the saya truth. turun. The truth, Itu loh, kau jangan Nora. fitnah. Sekarang kau udah dipertemukan di sini, kau dari kemarin kan minta ini. The truth ini Bang Sidik. Ya jangan di mute dong. Kalau Ya, memang the truth nggak mau ini. saya ada di sini, saya turun. Saya nggak ada mute kau,
Silakan Ya Allah. tendang aja dia, tendang aja. Lanjut. Kemarin dia Framing. nantang aku Lanjut, Hatuha ya. dia. Dia Saya nantang lanjut aku ya. kemarin Hatuha di roomnya. Oke, siapa yang mereka bunuh? Inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Itu Mereka, bunyi ayatnya. kenapa Sebentar, Yesus, Bunda. bukan Yesus dibunuh? Coba baca Tunggu, Yohanes. saya belum selesai. Coba baca Yohanes. Ini data. Tunggu, Bunda Ketika Rahma. Yudas bersama Ini saya pasukan bacakan Roma, Al-Quran loh, bukan bacakan dengar kitab dulu, ini orang. buktinya. Itu udah jelas di situ, mereka tidak menyalibnya, tidak saya membunuhnya, selesaikan mereka dulu. disalib yang Sampai diserupakan. walakin subbihalahu. Siapa yang diserupakan? Mute dulu, Bang Santo, Nggak Bang ada yang Ahi. diserupakan. Ini yang diserupakan nih. Loh, ada kata Allah, ada yang diserupakan. Diserupakan itu yang dibunuh, yang disalib. Ada pembunuhan, tapi bukan Nabi Isa atau bukan Yesus. Nah, coba ke Yohanes ketika terjadi penangkapan di Taman Getsemani. Mereka, Yudas dan tentara Roma menemui Yesus. Kemudian Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Apa kata mereka? Yesus dari Nazaret. Kaget mereka kan? Kenapa dia kaget? Padahal ada Yudas di situ. Yudas tidak mengenali Yesus. Ya, kenapa? Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Kemudian Yesus bertanya lagi, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Dijawab lagi, Yesus dari Nazaret. Kemudian mereka mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah. Kenapa pakai jatuh segala? Kenapa Udah, dia kita bahas jatuh? Al-Quran Kenapa aja, Yudas Bunda. tidak mengenali gurunya? Karena sudah merubah rupa. Ya, Yesus punya mujizat bisa berubah rupa, berubah Di mana wajah. Bunda? Tunjukkan ke saya. Di dalam Oh, Al-Quran. dia nggak tahu, kasihan. Nah, inilah kalian Tunjukkan aku ke saya bilang. mukjizat Nabi Isa Kalau dapat Bibelmu berubah-rupa. itu jangan taruh di ketek, Tunjukkan baca ke saya, ini Bunda ya. Rahma, jangan Bentar. sembarangan. Ya sabar. Apa yang kau minta ketika Yesus bertanya, siapa yang kau cari gitu? Apa yang kau minta? Apa yang kau minta? Gini loh Bunda, jangan terlalu jauh. Apa Saya yang kau ngasih minta? Kita 157. Oke, ada nggak Di di situ dalam Yesus, Al-Quran, Yudas mukjizat tidak Nabi mengenali Isa gurunya dapat loh. berubah-rupa, Yudas, ada tidak? Yudas tidak mengenali gurunya. Yudas bersama pasukan Romawi datang ke Taman Getsemani. Nggak ada, Yesus Bunda. di depannya ini Mukjizat loh, Nabi Yesus Isa itu berdiri di dapat depannya. berubah-rupa. Si murid ini tidak mengenali. Kemudian bertanyalah Yesus, siapa yang kau cari? Mereka menjawab, Yudas dari Nazaret. Padahal Yesus di depannya loh. Yudas tidak mengenali gurunya. Kenapa? Karena Yesus mempunyai mukjizat bisa berubah rupa. Ini saya kasih lihat data ya. Ternyata kau ini kampret juga. Ketawa lagi. Bukan di Al-Quran, pakai Al-Quran Bunda, jangan pakai kitab lain. Al-Quran, Lah, pakai di Al-Quran. Al-Quran itu sudah komplit. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, melainkan dibunuh itu yang diserupakan. Titik. Yang Gimana? diserupakan Coba merujuk gini, ke sebentar, Bible, Bunda. bukan Yesus yang Sebentar, disalib, sebentar. tapi Yudas. Oke, Yudas. sebentar, Bunda. Kita ke Biblemu. Ini kan Walakin, apa kalau di artinya, dalam Bunda? kalau di Bunda dalam Rahma, Al-Quran gak ada kita masalah kaji bagi Al-Quran kami. aja. Kita bahas ini Yesus, dalam Al-Quran itu Bunda Nabi Isa itu Rahma. tidak disalib, Sudah dia takut sekali, diangkat. sampai tinggal Alkitab terus ya dibahas, Bu. Sebentar. Ya kenapa? Kasihan sekali. Kau tinggal jawab, Kelihatan kau tinggal sekali jawab. Gak usah panikmu. takut kau, tinggal jawab kau. Tinggal jawab. Aduh. Yes, kurang kenapa udah Yudas jelas. tidak Memang mengenali kelihatan gurunya? sekali Kau tinggal ajaran jawab sesatmu. kenapa Yudas Garis tag tidak ini nggak mengenali kelar. Yesus? Ayo, Aduh, kenapa Yudas kasihan, tidak kasihan. mengenali Karena Yesus? ada orang Gimana sih? percaya Mau itu dijelas- bicaramu itu. Sekarang saya Kau tanya Epi. mau Sekarang saya belajar tanya. banyak Sekarang tentang saya tanya. Al-Quran. Yesus itu Tuhan. Jangan Ya udah, bacot. Nora, aku turun. Nora. Saya Kamu nggak tanya bisa kau ini, bacot, kamu Yesus mute Tuhan, saya. Bapak Tuhan, berapa Tuhan? Atunya yang mana? Yesus terus Bapak? Sumber Tuhan bukan? Pelangak, pelongok, mancam, menceli. Apa kalian ini? Hah? Kalau Islam udah jelas. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sembahlah aku. Itu jelas loh. Hah? Tidak ada kalimat firman Tuhan menjadi kalimat. Saya Nah, belum setelah selesai ditanya, menjelaskan mana waktu di kata Anisa Yesus 157? firman Tuhan ini menjadi manusia? Pelangak, pelongok, mancla, menceli. Hah? Hah? Jawab. Makanya belajar banyak sama firman. Oke, Jangan sekarang ngomong saya sama tanya Anda. Al-Quran. Jangan hanya Saya urus tanya kitab Anda. orang. Bacot Mana kau. Yesus Bodoh berkata dipiara. Tidak. bahwasanya firman Tuhan telah menjadi manusia? Mana? Mana kata Yesus? Panggil pendetamu di sini jawab. Santo. Panggil pendetamu di sini jawab. Di mana Yesus Agama secara orang pribadi berkata, kumpul. Aku adalah firman Tuhan yang menjadi manusia.
Iya, Kalau iya, iya, Yohanes iya, aku dengar, mengatakan Ji. dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, pertanyaannya, waktu Yesus masih bayi, ini kan firman Tuhan menjadi manusia nih, umur 2, 3, 4, 5 tahun. Terus dia berkata begini, mama, saya mau popok, saya mau buang air besar. Itu Bang firman Tuhan. Santo, Bang Sidik, Tunggu, Bang tunggu, Sidik tunggu, sedikit tunggu, dulu. belajar. Sedikit Tunggu dulu, Bang. Belajar sama kitamu sendiri. Daripada kau ngurusin. Belum selesai. Berarti itu firman Tuhan. Kenapa kau naik? Kenapa kau naik? Jadi firman Tuhan yang menjadi manusia waktu Yesus masih bayi. Babi kamu. Waktu Yesus masih bayi. Waktu Yesus masih bayi. Mama, saya mau berak. Turunin Itu aja firman Tuhan. host dia bicara ini. Lanjut, Nerama. Kamu memang Oke, kamu ini ya, tidak tahu pembasmi. malu. Pembasmi. Beginilah Nora, saya nggak bisa ngobrol. Tidak ada yang mute loh. Anda sendiri yang mute. Masa kita mau mute, kita yang mau diskusi, masa kita yang mute? Nggak masuk akal toh, kita yang mau diskusi, kita yang mau diskusi, gini, analoginya gini, turun aja si FB ini, aduh ngerecokin kok FB, diam dah dulu FB, diam dulu, bang pembasmi, kita yang mau diskusi sama kamu, masa kita yang mute kamu? Gini ya, coba pembasmi dengar ya. Maka Yesus, ini, maka Yesus, gini bang. Orang lain, saya nggak mau gitu loh. Kita ke Al-Quran ini aja. maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata, ini data-data. Oh, kau tidak mau lihat ya? Kata Yesus, siapakah yang kau cari? Nah, ini Yesus menjawab ya. Jawab mereka. Ini data loh. Data bahwa Yesus yang diserupakan itu Yudas. Ini Bunda Rama. Ini yang diserupakan Yudas. Enggak ada di situ. Masalahnya apa? Dengan Anisa 157 masalahnya apa rupanya? Masalahnya apa di situ? Bunda Nora, mending buka Dari Anisa tadi Anda 157. ya coba, masalahnya di mana? Di Anisa 157 itu masalahnya apa rupanya? Bentar, ya kan Bang Cinta Sholawat mau dengar. Tapi jangan dimut lah Nora, dimut terus. Di sini Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ. Kenapa ini ya? Akulah dia, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Kabur toh? Gak mau dia melihat kebenaran dalam Bible. Iya, Yudas itu bersama-sama dengan kita mau tahu apa isi otaknya dalam membaca surah An-Nisa tadi, apa maksud dia kan gitu. Baru nanti kita korelasikan ke Yohanes 18 itu tadi. Itu Bu Rama. Santai kita santai. Udah memperbuka ini. Tahan emosi. Lanjut. Dan terus memang begitu Bang Erik. Dia masa bisa dia bertanya dikorelasikan ke Al-Quran. Iya, udah paham Dia nggak mau di mana ditanya terus itu. Islamfobia itu nggak mau ditanya. Hidup aja di hutan sana. Iya, kemarin dia nantang aku Bang. Dia nantang aku. Ayo kau cinta selawat ke rumahku. Kita one by one katanya. Nggak mau ditanya dia. Saya udah pernah naik. Dia nggak mau ditanya. Gitu loh. Nggak mau ditanya. Karena sulit dia menjelaskan gitu loh. Dasar penyembah Yudas. Mana lagi FB tadi naik-naik. Kamu bahas-bahas ini loh. Terus ngapain kamu naik? Bara ini. Ini nih. Coba naik lah yang pintar-pintar lah. Aduh. Oten naik yang pintar-pintar lah. Kalau pintar nggak oten lah itu Bang. Ya, kan? pintar dikit lah. Itu ada si Sangyang itu, malas aku. Kalau kau ngaku kau kejawen, saya nggak akan naikkan. Tapi kalau kau jujur, kalau kau tuh oten, saya naikkan kau. Oten ya. Pendeta Esra suruh naik. Esra suruh. Maunya bertanya terus, nggak mau ditanya. Ya, diskusi apa? Terus membahas tentang Al-Quran, walakin fi'il madi, fi'il mudori.
tentang kajian ilmu mentafsirkan Al-Quran nggak tahu pula sok-sokan. Tina, kau kirim permintaan naik, Tina. Kirim permintaan naik ya. Kemarin kau bilang kau mau naik ke sini diskusi. Nah, sekarang kirim kau permintaan naik diskusi kamu. Terserah mau sama siapa, mau Bunda Rahma, Bang Sidik, Bang Erik, Cinta Selawat, atau si Natalia. Kalau Bang Zuma lagi berbuka itu. Sekalian sholat maghrib, sholat isya itu lama beliau. Naik kau Tina. Tunjukkan kalau kau berilmu. Udah. Ya naiklah naik. Udah nyontek salah lagi. Iya. Kau keluruskan dulu sama orang ini Tina. Mereka tuh bilang kau nggak pandai, kau nggak pintar. Kau udah aku bilang sama Bang Sidik. Si Tina itu pintar loh Bang Sidik. Ku bilang, bodohnya itu katanya. Pintar itu Bang Sidik. Kemarin dia diskusi sama Big Brother. Ya, apologet dari USA berbahasa Inggris si Tina loh Bang Sidik. Berbahasa Inggris dia. Hebat kan? Mau bahasa Inggris. Mau bahasa Inggris. Mereka kalau dalam kalau bahasa tentang Bible jadi kucluk. Betul. Iya. Tentang keilmuan mereka kita akui ya. Kalau keilmuan mereka banyak lah. Silakan Iya, Natalia. aku mau maghriban. Ini juga minta izin dulu mau nutup yang di YouTube ya. Sebentar ya, minta waktu bentar ya. Oke. Ya, makasih banyak buat Bunda Noraku tersayang, buat Bunda Rahma. Makasih juga buat Bang Erik, Bang Asidik, dan juga yang terhormat Bang Gurunda Zuma. Makasih banyak Bang Gurunda. Ini saya mau akhiri dulu di channel YouTube Natalia Riani. Makasih banyak buat semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya. Saya mohon maaf bila salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih naik lagi ini dead nyungsep terus. Nggak tahu saya. Tina naik Tina. Tina naik. Apalagi? Dibilang Bang Sidik kau botol sesuai dengan Yeremia 4:22. Nggak ada apa-apanya. Botol. Sebotol-botolnya botol tidak mau. Lol. Aku turun ya. Mana? Aku turun ya semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini detuj ini apa ini detuj? Sebotol-botolnya botol. Sebotol-botolnya botol tidak menyembah botol tol lol. Lol. Aduh. Mana? Oh, ini ada yang naik nih, mana? Aduh, Ben Hur lagi. Erik Ben Hur, oncom. Oncom lagi Ben Hur. Aduh, ganti nama lagi ini Ben Hur. Aduh, yang lalu Rafael, ini Ben Hur. Oncom, mana lagi kau? Siapa ini? Ya, silakan. Tidak. Jangan fitnah ya, ini bahaya. Nah itu? Rafael, ganti nama lagi kau. Rafael Ben Hur, Oncom. Saya tidak kenal itu Rafael, gimana ya? Malah saya baru saja narik. Kok mau dikatain siapa tadi? Ben Hur. Rafael. Bukan. Rafael, apa kau? Itu terus itu. Loh. Boleh Terus ngomong aja terus. Apa yang mau disampaikan sama Bang Zuma, apa coba? Saya. Apa itu Zuma? Bolis Doho. Apa itu Bolis? Dead terus. Bolis apa tuh? Heyang. Tunggu, Ben Hur. Dead terus. Apa ini kau? Dead terus. Bukan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ben Hur di sana itu siapa sih? Dibilang pula Bang Zuma ini iblis. Rafael. Yang iblis tuh kalian. Iya. Nah, ini bagian saya kalau begini nih. Itu
Terlalu tinggi kalian bagian saya kalau begini. Coba Binur, monitor. Ya. Kerja dulu. Gini bang, kasih pertanyaan ke saya tapi yang akademis ya, jangan punguti sampah. Saya minta kamu tanya saya. Oke. Baik. Apa buktinya? Saya ada pulpen. Sebentar, Bang Akal, sebentar. Sebentar dulu Ben Hur, kau diam dulu sebentar. The truth, kalau kau tidak ngomong saya turunkan. Kau ngomong tidak? Kau ngomong tidak? 1, 2, moderator turunkan itu. Ya, silakan. Ya. Karena ini tipe-tipe ngeyel begini sama saya dia mainnya. Ayo, tanyalah sama saya. Tapi yang akademis ya. Ya. Jangan yang menguti sampah. Ayo. Ya, apa buktinya kalau Allah SBT itu adalah Allah yang Maha Adil? Apa? Gampang, Ulang kan? coba. Apa buktinya kalau Allah SBT itu adalah Allah yang Maha Adil? Kan gampang. Nggak kedengaran saya. Saya kuping saya agak budek ini habis puasa, habis buka puasa. Coba ulang. Apa buktinya kalau Allah SWT itu adalah Allah yang Maha Adil? Nah, itu kan gampang. Silakan. Apa buktinya? Apa? Coba ulang. Apa buktinya kalau Allah itu Maha Adil? Sebenarnya gampang ini pertanyaan.